Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina al-islam. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina al-iman. Walhamdulillah ala ni'matil istiqlal al-Indonesiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala diberikan kekuatan untuk hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan diri kita hingga akhir hayat kita, insyaallah. Kita masih dalam bulan Agustus. Tentu setiap tahun kita rayakan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Orang-orang yang menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia bukanlah orang sembarangan. Terlepas daripada apa yang mungkin kita senang ataupun tidak senang, tetapi Insinyur Soekarno itu menguasai 9 bahasa. Jadi Pak Presiden Soekarno berapa bahasa, Pak? 9 bahasa. Ini termasuk poliglot namanya. Namanya adalah poliglot. Poliglot itu orang yang menguasai lebih daripada 4 bahasa. Itu dimiliki oleh orang-orang yang memerdekakan negara kita. Bung Hatta pun begitu juga. Haji Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim, disegani oleh orang luar negeri, disegani oleh PBB. Menguasai 9 bahasa juga. Jepang, Inggris, Belanda, Jerman, bahasa Arab, bahasa Turki, asing semua. Survei membuktikan bahwa negara manakah yang paling banyak untuk menguasai bahasa asing? Jawabannya Indonesia. Ranking pertama Indonesia, ranking kedua Israel, ranking ketiga Spanyol. Jadi negara kita itu memiliki kemampuan untuk menguasai banyak bahasa. Dari Indonesia ada orang yang paling hebat. Saudaranya Raden Ajeng Kartini. Kartini laki-laki, Kartono namanya. Raden Mas Panji Sukartono. Jadi nama panggilannya lah Kartono. Kartini perempuan, Kartono laki-laki. Itu beliau menguasai sampai 24 bahasa. Sehingga beliau juga menjadi wartawan pada waktu itu di Perang Dunia. Artinya kita ini Indonesia ini punya kemampuan dahsyat. Kita perhatikan istilahnya di zaman kita itu orang-orang yang waktu 1945 itu menjadi pelopor negara kita. Sekarang kita tengok bahasa apa yang telah kita kuasai. SD belajar bahasa Inggris. Awak dulu belajar bahasa Inggris SD, SMP, SMA ada bahasa Inggris. Tiba-tiba dia kuliah, untuk cakap saja pun payah untuk bahasa Inggris. Kiai Agus Salim itu beliau mendidik anaknya di rumah, termasuk homeschooling, karena pada waktu itu kan masih dalam kekuasaan Belanda, sehingga beliau mendidik anaknya itu di rumah. Anaknya berjumlah 10 orang. Di rumah mereka bahasa apa? Di rumah mereka bahasa Belanda. Satu ketika datang tamu, Tuan Rum namanya, Muhammad Rum.
datang tamu. Si anak tadi namanya anak kecil. Kadang-kadang kan dia dengan ayahnya lah. Gatal badan si anak tadi. Minta garukkan sama ayahnya. Ya, garukkanlah badan belakang nih. Tapi si anak tadi dia berbahasa dengan Kiai Agus Salim itu dengan bahasa Belanda. Heran si tuan rumah tadi. Iya, anak ini baru kecil, masih kurang lebih 3-4 tahun. Dia bahasa Belanda. Iya. Sekolah di mana? Ya belum sekolah lah 3-4 tahun. Artinya begitulah pendidikan Kiai Agus Salim, sangat memperhatikan keluarganya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa pondasi utama keluarga itu adalah di rumah. Ini bapak-bapak ada yang sudah menjadi kakek juga, atuk juga. Kita tidak bisa menyerahkan anak kita ke pesantren saja. Kita tidak bisa menyerahkan pendidikan anak kita hanya di sekolah saja, nggak bisa. Aku kan udah bayar bulanannya aja sampai 1 juta. Kadang-kadang kan ke sekolah agak mahal. Tugas pendidikan itu adalah dibebankan kepada orang tua. Jadi ketika anak-anak di pesantren misalnya mereka nakal lah ataupun kurang bisa menerima pelajaran, jangan salahkan tempatnya, bukan. Jangan salahkan sekolahnya. Kok kayak gini anak saya? Kan udah saya pondokkan di sini, kan sudah saya masukkan ke sekolah mahal ini. Kok begini anak saya? Itu nggak bisa. Sebab tugas pendidikan adalah kita di rumah. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin sebagaimana para ulama-ulama terdahulu, keluarga kita. Minggu lalu telah kita bahas bagaimana orang-orang terdahulu itu mendidik keluarga mereka. Imam Bukhari berhasil karena ibunya. Imam Syafi'i berhasil karena ibunya. Orang tuanya di rumah. Sampai masalah makan pun dahsyat. Imam Auza'i, ya, Imam Auza'i masuk ke WC sebulan sekali, kan gawat nih. Sementara kita biasa normal minimal ya sekali lah, entah subuh kah, entah malam kah, untuk buang air besar ke WC sebulan sekali. Artinya kan makanannya memang betul-betul istilahnya terjaga. Nggak masuk di akal kita kalau zaman sekarang nih. Kok sebulan sekali baru dia buang air besar? Siapa namanya? Imam Auza'i. Ditengok mamanya, tiba-tiba dia udah 2 kali masuk ke WC dalam sebulan tuh. Gawat nih sekarang Auza'i, gawat. Dia udah banyak kali makannya udah. Siapa itu? Imam Auza'i. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kana al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an sha'imud dahr wa jaa'a hatta intaha akluhu kull yawmin ila tamrah aw lawzatin wara'an wa haya'an min Allah taala fi taraddihi ila al-qada. Di sini diceritakan juga Imam Bukhari, beliau Masya Allah ini sha'imud dahr. Sha'imud dahr, sering beliau berpuasa. Bahkan sha'imud dahr ini tiap hari puasanya, kecuali yang 5 hari yang dilarang. Ja'a, beliau sering untuk berlapar-lapar. Kulla yaumin ila tamra aw lauzatin. Tiap hari makan hanya 1 buah saja, sebiji kurma. Mengapa sedikit makannya? Hayaan minallah, malu pada Allah. Fi taraddudihi ilal khala, kalau beliau itu sering bolak-balik ke WC. Ini Imam Bukhari yang menghasilkan hadis nomor 1 setelah Al-Quran. As-sahul kutub ba'dal Quran. Paling sahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran itu adalah Imam Bukhari, kitabnya Imam Bukhari. Dan beliau di sini menuliskan bahwa
kalaupun kita makan, idza akala la yujawizu tis'a luqmah. Ini resep agar kita bisa untuk mengontrol makanan kita. Ada namanya Syekh Ali Al-Khawas. Beliau mengatakan bahwa kalau kita makan, idza akala, kalau kita makan, jangan sampai lebih daripada 9 suapan. Ini kata beliau. Kalau makan, jangan lebih sampai 9 suapan. Wa yaqulu qala Rasulullah, Nabi SAW menyampaikan, hasbubni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi seorang manusia beberapa suapan yang mendirikan sebagai pondasi bagi tulang punggungnya. Dan itu adalah 3 sampai 9 suapan. Ini Masya Allah, amalan para ulama terdahulu begitu. Hadis Nabi SAW mereka perhatikan. Ini sebagai pelajaran untuk kita. Kalau kita makan, hendaklah kita menghitung makanan kita. Malaysia sebagai untuk di Asia Tenggara adalah negara paling banyak obesitasnya. Paling banyak yang terjadi obesitas, paling banyak terjadi lemak dalam tubuhnya itu adalah Malaysia. Sebab mereka kalau buat Milo, kan suka Milo orang tuh. Milo itu sendiri sebetulnya kalau bapak-bapak mungkin di rumah kalau mungkin sekali-sekali ataupun kapan minum Milo, itu dia sudah ada gulanya Milonya itu. Jadi kalau minum Milo sebetulnya tidak perlu lagi ditambah gula. Karena di dalamnya sudah ada gula. Ya, tapi kan kurang manis. Itu udah selera lain lagi. Milo itu sudah ada gulanya di dalamnya itu. Sudah disurvei oleh kesehatan. Tetapi di sana ditambah lagi sama orang tuh dengan susu kental manis. Sedangkan kental manis itu bukan susu ya, itu gula yang diproses begitu. Milo dibuat orang tuh udah ada gulanya, tambah lagi kental manis. Tambah kali lah gulanya tuh manis kali. Tambah lagi es kan, mantap lah. Sedap kali minumnya. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Diminum setiap hari. Orang tuh kalau pagi minum itu, siang nanti minum itu pakai es, sore lagi, malam lagi, bolak-balik. Nah, itu cukup berbahaya. Dan kita diusahakan tetap kita menjaga pola makan kita juga diusahakan. Sama-sama kita menjaga. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, min amali tariqah asy-syadziliyah man akli dhi ruhin wal jima' muddat 40 yawman wa yasuma fi tilkal muddah. Nah, ini ada amalan dari tariqah syadziliyah. Kan ada tarekat-tarekat seperti di Medan ini ya, di Langkat kan Besilam, tarekat-tarekat. Nah, ada namanya tariqah asy-syadziliyah. Di antara tariqah ini cara mereka adalah itu enggak makan yang memiliki ruh ketika masa proses tirakatnya itu. Dan biasanya tirakatnya 40 hari ataupun kadang ada 13 hari, ada yang 10 hari, tergantung daripada sistemnya. Mereka tidak makan yang memiliki ruh. Bahkan ada istilah puasa mutih, yang dimakan hanya yang putih-putih saja. Nasi sikit, garam, air putih. Nasi sikit, garam, air putih. Buka puasa, sahur itu aja. Jadi nggak makan yang memiliki ruh. Haram hukumnya? Tidak, bukan haram. Tak dimakan daging yang enak tuh, tidak. Bukanlah mengharamkan, tetapi dalam proses tirakat. Kalau dalam proses tirakat, dia belajar menahan nafsu. Maka di sini man uakli ziruhin menahan diri daripada makan makanan yang memiliki ruh, karena supaya konsentrasi dalam menjalani tirakat itu. Kalau kita tanpa ada riyadhah dalam diri kita, misalnya nih nggak ada puasa-puasa, ya macam orang yang tidak Islam itu,
Akhirnya apa saja dibuat. Apalagi zaman sekarang nih. Udah nggak jelas lagi macam mana kehidupan mereka. Secara akal laki-laki kan suka dengan perempuan, perempuan ya dengan laki-laki. Ini udah laki-laki dengan laki-laki dan dipropagandakan, dibiayai bahkan oleh organisasi dunia untuk bab LGBT itu. Na'udzubillah min zalik. Dan film kartun sekarang, walaupun kita mungkin cucu ataupun anak kita melihat kartun pun sudah masuk, sudah bab-bab begitu. Anak-anak main pelosotan, kartun nih, film kartun, main pelosotan. Tiba-tiba untuk ada acara orang tua, yang datang orang tuanya dua-dua datang, dua-dua laki-laki. Kan nggak masuk akal, macam mana pula nih orang tua dua-dua laki-laki. Dan itu filmnya ada, kartunnya ada. Kalaupun kita memberikan HP kepada anak ataupun cucu kita film kartun, walaupun film kartun, cek dulu. Jangan kita berikan dengan on internetnya, jangan. Kita cek dulu filmnya apa yang baik. Omar Hana misalnya, Omar Hana bagus, sudah dicek karena dari Malaysia mengenai pendidikan. Nah, kita ini saja, jangan yang lain dibuka, nanti gawat, tak apa-apa. Sedangkan anak-anak mereka sangat kuat ingatannya terhadap apa yang mereka lihat. Jadi ini sudah sangat berbahaya. Kalau kita ini alhamdulillah lah. Cuma anak-anak kita itu namanya generasi strawberry. Ada generasi milenial, generasi Z gitu-gitulah. Sekarang ini generasi strawberry namanya. Macam mana generasi strawberry itu? Kelihatannya mantap. Dalamnya sangat rapuh. Mudah kali busuknya. Anak-anak sekarang sikit-sikit healing kata orang tuh. Sikit-sikit mau rekreasi, sikit-sikit. Kalau zaman-zaman dulu kan nggak gitu-gitu kali lah istilahnya. Orang-orang dulu. Liburan mereka tuh ke toko buku gitu. Liburan mereka tuh mempelajari bahasa-bahasa dan sebagainya lah. Sikit-sikit sekarang healing. Gunung dan sebagainya. Boleh, tak masalah. Masalahnya seringkali orang tuh kadang seminggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Jangan sering-sering kali. Nah, artinya zaman sekarang ini anak-anak nih mudah kali galaunya, mudah kali peningnya. Sikit nggak bisa udah mengenai yang istilahnya UN yang gagal sering kali. Kadang-kadang kita dengar bunuh diri lah, karena nggak kuat menghadapi tantangan-tantangan. Maka yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan pondasi utama pendidikan adalah di rumah. Pendidikan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya di rumah. Program-program anak bukanlah kita serahkan hanya kepada guru ngaji, kepada sekolah, enggak. Tetap orang tua, khususnya kita sebagai bapak ini mesti mengecek macam mana pelajaran mereka. Tadi nak belajar apa di sekolah? Tanya itu. Jangan sampai si bapak nggak tahu macam mana pelajaran si anak. Tadi belajar apa nak? Siapa kawan baiknya? Tanya tuh. Kawan siapa yang agak nakal? Biar tahu orang tuanya. Jadi ketika terjadi apa-apa, langsung bisa kita cek. Ngerti, artinya si anak itu dekat dengan ayahnya. Bagi kita yang istilahnya kita memiliki cucu, kita ingatkan anak kita supaya mereka jangan jauh dengan anaknya. Tugas si bapak bukan hanya untuk nyari duit saja, tidak. Tetapi pola pendidikan di rumah pun tanggung jawab si bapak. Bukan hanya oh udah kan serahkan sama emaknya, nggak bisa. Survei membuktikan pendidikan itu di tangan si bapak, bukan si emak, bukan bapak. Tanggung jawab paling utama ketika pendidikan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahkan Thariqah Syaziliyah, mereka bukan hanya menahan diri daripada makan yang bernyawa, bukan, tetapi wal jima juga. Ketika masa proses tirakat itu memang ditinggalkan segala hal yang mengenakkan diri, makan maupun berhubungan suami istri. Berapa lama? Muddata arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi memang angka 40 hari ini angka yang berkah ya. Kalau kita ingin istiqomah, siapa yang belum istiqomah sholat duha, mulailah sholat duha walaupun 2 rakaat.
Berapa lama latihannya? 40 hari. Belum istiqomah tahajud, bangun. Tahajud itu minimal dia hanya bangun tidur. Yang penting tidur aja sebentar. Itu pun sudah dinamakan tahajud. Tahajud walaupun 2 rakaat dinamakan tahajud. Tahajud walaupun 1 rakaat pun dia dinamakan tahajud. Tahajud itu dia yang penting bangun dari tidur. Walaupun bangun itu dia sholat witir. Bangun dia sholat witir 1 rakaat aja. Dengan syarat setelah bangun daripada tidur, walaupun namanya niatnya sholat witir, tapi dia sudah dinamakan juga dengan sholat tahajud. Tapi kalau 1 rakaat saja hukumnya makruh. Makanya kita buat tahajudnya dengan niat tahajud 2 rakaat, ya. Baru tambah lagi lah sedikit lagi dengan 3 rakaat lagi sholat witirnya yang jelas. 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat sholat 3 rakaat sholat witir. Jadi kita tambah. Ini yang lebih baik. Jadi hadirin rahmati Allah, da'bus solihina qablakum. Ini adalah syarat sebagai orang soleh. Di antara syarat sebagai orang soleh kita tahajud. Siapa yang tidak tahajud seakan-akan nih dia kurang berhajat kepada Allah. Karena hajat saya banyak, maka saya bangun malam. Karena keinginan saya banyak untuk masalah dunia dan akhirat saya bangun untuk bertemu dengan Allah istilahnya. Kan dalam hadis sahih itu Allah turun ke langit yang bawah. Kemudian siapa yang dia berdoa aku akan kabulkan, yang meminta ampun aku ampunkan. Dan itu fi kulli lailah, setiap malam. Sedangkan hajat kita sangat-sangat banyak. Kita tak mampu untuk mengatur anak kita. Kita tak mampu untuk mengecek bagaimana apa perbuatan anak kita. Kita tak mampu untuk bagaimana mengenai rizki keluarga, bagaimana anak itu ataupun cucu nantinya, bagaimana generasi kita ke bawah, nggak tahu kita bagaimana. Nah, mampu kita apa? Sekarang kita tengok diri kita. Siapa yang ingin agar keluarganya baik, keluarganya soleh, maka kita mensolehkan diri kita sendiri. Ini kita berusaha Pak ya. Jadi kisah-kisah orang terdahulu sangat banyak yang hebat-hebat. Dan itu mengalir kepada anak keturunan mereka. Itu mengalir kepada anak keturunan mereka. Dan kita ini berharap kalau boleh amalan kita pun berkesan untuk anak dan keturunan kita. Jadi siapa yang mampu silakan nanti puasa Senin Kamis lah minimal ya. Senin Kamis ataupun hari-hari besar kita dipuasakan supaya ada kesannya bagi diri kita dan keluarga kita insyaallah. Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan.